Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Rahayu Hanifah dari program studi S1 Farmasi dengan NIM 230500662. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang alat kontrasepsi dan hukum penggunaannya dalam Islam. Nah, apa sih alat kontrasepsi itu? Kontrasepsi adalah alat atau obat yang digunakan sebagai upaya untuk mencegah kehamilan atau pasangan yang tidak ingin menambah keturunan. Cara kerja kontrasepsi yaitu mencegah ovulasi, mengentalkan lendi serviks, dan membuat rongga dinding rahim yang tidak siap menerima pembuahan dan menghalangi bertemunya sel telur dengan sel sperma. Jenis-jenis kontrasepsi. 1. Kontrasepsi hormonal oral. Kontrasepsi ini mengandung estrogen atau progestin, atau gabungan dari estrogen dan progestin. Kontrasepsi hormonal oral dewasa ini banyak tersedia untuk penggunaan klinik. Preparat-preparat ini bervariasi secara kimiawi dan banyak mempunyai kemiripan satu sama lain, tetapi tetap mempunyai perbedaan yang jelas. 2. Alat kontrasepsi dalam rahim, AKDR atau IUD. Alat ini terdiri dari plastik dan tembaga kecil yang dimasukkan ke dalam rahim. Alat ini akan menghentikan proses pembuahan sel telur di rahim. AKDR sangat efektif mencegah kehamilan dan bisa dipakai selama 4-5 tahun. Sebaiknya AKDR dipasang setelah 40 hari pasca persalinan karena saat itu mulut rahim masih terbuka dan rahim dalam keadaan lunak. AKDR ditempatkan dalam rongga rahim setinggi mungkin. Alat ini akan diperiksa kembali setelah 1 minggu terpasang, kemudian sebulan sekali, lalu 3 bulan sekali, dan selanjutnya setiap 6 bulan sekali. 3. Kontrasepsi jangka panjang. Terdapat 2 jenis kontrasepsi jangka panjang, yaitu A. Suntikan KB. Kontrasepsi suntik terdiri dari DMPA dan kombinasi, di mana DMPA mengandung 150 mg per mililiter metroksiprogesteron asetat yang disuntikan setiap 12 minggu. Efek sampingnya meliputi gangguan haid, yaitu tidak teraturnya haid hingga tidak haid sama sekali, peningkatan berat badan, jerawat, sakit kepala, gangguan emosi, dan penurunan libido. B. Susu KB. Susu KB mengandung 36 mg levonorgestrel yang dilepas 80 mcg per hari, bekerja dengan mencegah ovulasi, mengentalkan lendi serviks, dan menghambat penempelan sel telur di rahim. 4. Metode kontap atau kontrasepsi mantap. Terdapat 2 jenis metode kontap, yaitu A. Metode operasi wanita atau tubektomi. Tuba falopi adalah saluran sepanjang 10 cm yang menghubungkan ovarium ke rahim dan menjadi jalur perjalanan sel telur. Setiap wanita memiliki 2 tuba falopi. Tubektomi atau ligasi tuba adalah prosedur sterilisasi permanen pada wanita dengan cara memotong, menyumbat, atau menjepit tuba falopi agar sel telur tidak dapat bertemu dengan sel sperma sehingga dapat mencegah kehamilan. B. Metode operasi pria atau vasektomi. Vasektomi adalah prosedur bedah sederhana yang menutup tabung penyalur sperma atau vas deferens yang terletak di skortum sehingga sperma tidak bercampur dengan cairan mani yang diejakulasi. Vasektomi dilakukan di bawah bius lokal. Suntikan bius dilakukan pada daerah sekitar skortum dan kemudian lubang yang sangat kecil dibuat pada bagian depan skortum. Melalui pembukaan ini, setiap tabung penyalur sperma atau vas deferens dipotong dan ditutup. Selanjutnya, hukum kontrasepsi menurut Islam tentang tubektomi, vasektomi, spiral, IUD, implan, dan susuk. Yang pertama, kontrasepsi hormonal oral. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2012, vasektomi hukumnya haram, kecuali untuk tujuan yang tidak menyalahi syariat, tidak menimbulkan kemandulan permanen, ada jaminan dapat dilakukan rekanalisasi yang dapat mengembalikan fungsi reproduksi seperti semula, tidak menimbulkan bahaya atau madharat bagi yang bersangkutan, tidak dimasukkan ke dalam program dan metode kontrasepsi mantap. Yang kedua, IUD sebagai alat kontrasepsi. Penggunaan IUD diperbolehkan dalam Islam jika dipasang dan dikontrol oleh tenaga medis wanita atau oleh tenaga medis pria dengan didampingi oleh suami atau wanita lain. Yang ketiga, tubektomi.
Tubektomi menyebabkan kemandulan dan tidak memungkinkan memiliki keturunan. Menurut Mahmud Chaltut dalam Fatwa-Fatwa Jilid 2, pembatasan kelahiran secara mutlak ditolak karena bertentangan dengan upaya suatu bangsa dalam menjaga keberlangsungan dan kesejahteraan, serta bertentangan dengan kehendak Allah yang menciptakan bumi dengan sumber daya melimpah. Yang keempat, spiral. Alat kontrasepsi spiral dalam maqasidus syariah pada dasarnya boleh dilakukan jika dalam keadaan daruriyat maupun hajiat, namun sebaiknya ditinggalkan jika dalam kondisi taksiniat. Alat kontrasepsi spiral yang dibenarkan dalam Islam adalah yang cara kerjanya mencegah kehamilan, bersifat sementara, dan dapat dipasang sendiri oleh yang bersangkutan atau orang lain yang pada dasarnya tidak boleh memandang auratnya, tetapi dalam keadaan darurat ia diperbolehkan. Yang terakhir, susuk atau implan. Metode kontrasepsi atau alat KB yang diperbolehkan adalah yang cara kerjanya mencegah kehamilan yang bersifat sementara bukan permanen. Oleh karenanya, penggunaan susuk KB dihiaskan kepada jenis kontrasepsi yang diperbolehkan. Selain itu, bahan pembuatan yang digunakan harus berasal dari bahan yang halal serta tidak menimbulkan implikasi yang membahayakan bagi kesehatan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.